Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Cantika Nur Aini, peserta Leksan Bedas 2025 Sebrayan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen hasil karya sendiri yang berjudul Halangan Menuju Tujuan, karya Cantika Nur Aini. Jam dinding terus berbunyi mengisi kamar sang gadis dengan menunjukkan pukul 10 malam di sana. Terlihat seorang gadis sedang bersandar ke tembok dekat kasurnya sambil melihat album keluarganya, terutama orang yang ia sayangi, sang nenek. Gadis itu rindu sekali dengan kehangatan dari sang nenek. Ia tak sabar untuk bertemu dengannya nanti. Sang gadis terus melihat foto-foto di dalam albumnya dengan penuh rindu, membayangkan bersama neneknya, merasakan keceriaan dan kebahagiaan setiap saat bersama. Setiap detik selalu terasa lama. Jam dinding terus berbunyi. Sekarang menunjukkan waktu pukul 11 malam. Tapi ia belum bisa tidur. Ia terus teringat kenyamanan bersama neneknya, membuat di mana gadis itu ingin bertanya atau meminta untuk pergi mudik ke tempat sang nenek. Tapi malah ada keributan antara ayah dan ibunya di luar kamar. Sang gadis itu mendengarkan teriakan ibunya dan juga sang ayah yang berdebat di luar kamar, sehingga ia tidak berani untuk datang keluar atau bertanya atau meminta untuk pergi mudik ke rumah sang nenek. Perdebatan ibu bapak membawa suasana yang rumah kurang harmonis. Sang gadis mendengar ibu dan ayahnya sedang bertengkar mengenai masalah finansial keluarga, seperti masalah utang yang belum terbayarkan dan kurangnya dana untuk melunasi. Sementara ayahnya menyalahkan ibu karena tidak dapat mengelola keuangan rumah. Di tengah perdebatan, ia terpikir untuk pergi mudik ke rumah neneknya tanpa diketahui oleh orang tuanya besok. Ia tahu jika ia meminta izin kepada orang tuanya, mungkin tidak akan izinkan, hingga akhirnya ia memutuskan sendiri untuk pergi ke sana besok. Ia mulai merenungkan kemungkinan dan konsekuensi dari tindakan yang akan ia lakukan. Setelah beberapa saat, sang gadis mulai perbuatannya untuk mempersiapkan diri dalam hal barang bawaan, mulai dari pakaian, uang, handphone, dan bekal minum untuk di jalan. Sang gadis mulai berbaring di atas kasurnya setelah semua barang sudah tersimpan dengan baik. Ia mulai merasakan kelelahan akibat terus mendengarkan teriakan ayah dan ibunya. Bahkan mulai merasakan kantuk untuk tidur. Beberapa saat ia terlelap semalaman. Terlihat sinar pagi mulai menerobos masuk dari jendela kamarnya. Ia mulai menyiapkan diri untuk keluar. Pastikan apapun barang sudah dalam tas kecilnya. Ia kemudian mengambil napas dalam-dalam untuk memberanikan diri keluar dari jendela kamar. Ia berhasil turun dengan aman, duduk dari jendela kamarnya sampai posisi sebelah bawah rumahnya. Ia kemudian melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihat turunnya dari jendela. Sang gadis mulai berjinjit untuk turun dari bawah rumahnya. Ia kemudian mengambil barang-barang miliknya serta mulai berlari kecil untuk mencari halte bis. Ia kemudian melihat bis dengan arah tujuan. Terlihat sedang berhenti sekitar 3 meter sebelah kanan. Ia berhasil masuk ke dalam bis, walau agak kesulitan karena posisi ia terburu-buru masuk ke dalam bus. Setelah masuk, ia mencari kursi kosong terdekat untuk duduk. Tapi tak ada. Kenapa? Karena sudah penuh. Di dalam bus juga banyak sekali penumpang yang mau mudik sehingga sulit duduk saling bersempitan. Beberapa jam setelah duduk dengan tak nyaman, ia akhirnya sampai di tujuan halte setelah 3 jam perjalanan dengan posisi tidak nyaman, hingga tidak dapat untuk berlenggang atau menggerakkan kedua kaki. Ia mulai melangkah ke arah jalan untuk mencari tempat untuk duduk, karena sebenarnya ia agak lelah akibat duduk tidak nyaman pada perjalanan bus sebelumnya.
Ia bergumam untuk sendiri dengan posisi mulai lesu akibat jalan yang jauh yang harus ditempuh sampai di sana. Sudah 3 jam dalam posisi yang tidak nyaman. Bahkan mungkin akan lebih lama lagi agar sampai di rumah nenek, ucap si gadis dengan lelah. Lalu tiba-tiba ia teringat ia tidak membawa apa-apa untuk sang nenek. Ia terus berpikir tentang apa yang akan ia hadiahkan kepada neneknya agar neneknya bersyukur atas kedatangan dirinya. Sambil terus melangkah ke jalan raya, tiba-tiba ia melihat ada sebuah toko kue lebaran kecil dengan variasi kue yang beragam untuk lebaran. Ia seolah tertarik untuk melihat dan bahkan membelinya. Ia kemudian mulai mendekati ke arah toko kue dengan posisi penasaran. Terus melihat beberapa variasi kue yang ada baik kue manis ataupun asin yang dibuat untuk nanti lebaran besok. Ia terus membayangkan jika nanti ia akan membawakan kue untuk neneknya sehingga akan lebih menyenangkan. Ada selang beberapa saat kemudian ia berhasil memutuskan dan memilih beberapa variasi dengan posisi puas setelah bertanya-tanya tadi. Ia mulai mengambil beberapa variasi kue yang sebelumnya ia pilih dengan posisi puas. Setelah itu, ia perlahan-lahan mulai mendatangi kasir untuk membayar kue itu dengan posisi mulai riang. Sambil membawa kue, sang gadis melewati ibu dan anak kecil yang terlihat berada di sudut jalan. Sang ibu berbicara dengan posisi kesal kepada anaknya yang terlihat sangat ingin kue itu, tapi malah hanya ditolak oleh ibunya karena alasannya belum ada uang untuk membeli. Ibu sudah bilang belum ada uang, kenapa kamu selalu seperti ini? Ucap ibu dengan posisi kesal kepada anaknya. Anak kecil itu terus menangis dan terbawa perbuatannya akibat sangat kue itu, sehingga ia mulai terisak-isak di hadapan sang ibu yang terlihat tidak membawa uang untuk membelinya. Sang gadis melihat ibu dan anak kecil masih berada di sana dengan posisi anak terlihat terus menangis, sehingga ia mulai merasa kasihan melihatnya. Ia kemudian mulai mendekati ibu dengan posisi membawa beberapa kue yang ada di atasnya. Sang gadis membawa 2 toples besar dengan beberapa kue yang akan diberikan kepada ibu dan anak tadi. Ia mulai mendekati ibu dengan posisi membawa beberapa toples. Setelah sampai di sana, si gadis mulai bertanya, "Bu, saya ada beberapa kue yang belum saya makan. Apakah ibu dan anaknya mau?" Ibu dengan posisi heran dengan si gadis yang memberikan kue kepada ibu dan anaknya bertanya, "Beneran, Neng?" Sang gadis kemudian mulai menjawab. Ibu dengan posisi senang, "Iya, beneran, Bu." Ibu terlihat heran dan kaget, tapi menerima dengan baik. Ibu kemudian dengan posisi senang akhirnya menerima kue-kue itu, dan ibu mulai senyum melihat kue-kue itu. Sang anak tentu gembira. Sang gadis kemudian mulai melihat ibu dan anaknya senang dengan kue-kue tadi. Ia pun berpamitan dengan sang ibu dan ayahnya, lalu pergi melanjutkan tujuannya. Setelah perjalanan cukup lama, saat itu mulai melihat ada sebuah desa yang terlihat di sebelah jauhnya. Ia terus melihat lebih jelas desa dari jauhnya dengan posisi penasaran. Setelah saat itu, dia terlihat cukup asri dengan banyak pohon yang ada di dirinya, seperti pohon kelapa saja, sehingga sangat menarik dan posisi penasaran. Dan ia tahu itu adalah tempat sang nenek. Saat itu, ia melihat ada seorang kakek-kakek terlihat kelelahan dengan membawa barang berat di atas punggungnya. Sang kakek terlihat sangat lelah dengan posisi itu. Ia terlihat sangat lelah membawa barang-barang di punggungnya. Lalu sang gadis mulai memberikan bantuan kepada kakek dengan posisi baik hati. Kakak kemudian bertanya, "Kemana tujuan kakek?" Maka kakek menunjukkan ke desa. Selanjutnya, sang kakek terlihat sangat tenang dengan bantuan dari Ratna, sehingga terlihat sangat baik. Ia menunjukkan arah desa kemana ia hendak pergi. Setelah itu, sang kakek mulai memberikan barang yang sebelumnya ia bawa di punggungnya. Untuk Ratna,
agar dibawa di punggungnya juga. Sang kakek dan sang gadis akhirnya sampai di desa. Setelah perjalanan cukup lama, sehingga terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Dengan posisi kelelahannya terlihat akibat perjalanan yang cukup lama. Kakek memberikan plastik berisi beras kepada Ratna yang baru saja membantu membawanya barang-barang tadi ke rumah sebelumnya. Mungkin sekitar 5 atau 6 liter. Sang kakek terlihat sangat bersyukur sehingga terlihat sangat baik pada bantuan yang sudah dilakukan oleh sang gadis yang telah membantu membawa barang-barang sebelumnya. Ia melihat rumah neneknya setelah sekian lama tidak bertemu dengan posisi sangat kidamat, dengan posisi tertawaan, dengan posisi tidak sabar untuk bertemu dengan neneknya setelah lama tidak bertemu. Saat bertemu dengan si nenek, dia memeluknya dengan erat, menceritakan segalanya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.